Kawasan subur Aceh menjadi salah satu daerah produksi ganja terbesar dan terbaik di Indonesia. Hingga tak heran, aparat keamanan, baik itu kepolisian, Badan Narkotika Nasional dan TNI, kerap melakukan patroli, penangkapan, hingga pemusnahan ladang ganja di provinsi paling barat Indonesia itu. Pagi di ujung bulan Oktober, tim Metro TV di Banda Aceh mendapatkan informasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Mereka menemukan ladang ganja. Tidak menunggu lama, tim kami pun Al-Habi dan Fahmi langsung bergabung dengan tim BNN, polisi, dan TNI. Pemirsa, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terus melakukan upaya pemberantasan narkoba. Salah satunya adalah upaya memberantas atau membasmi ladang ganja yang terus dilakukan oleh BNN. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Lamdebah, Kecamatan Selimut, Kabupaten Aceh Besar. Dan seperti apa pemusnahan yang akan dilakukan tersebut dan upaya yang dilakukan oleh BNN Aceh juga untuk memberantas narkoba terutama ganja di Aceh. Mari ikuti perjalanan saya. Seperti biasa, lokasi ladang ganja memang selalu berada di kawasan lembah, pegunungan atau hutan. Kali ini, untuk menuju lokasi ladang ganja di kawasan perbukitan Gunung Selawah, Lamtebah, Kecamatan Selimun, Aceh Besar, Aceh, ditempuh selama 4 jam dengan menggunakan kendaraan roda 4. Setelah melewati medan perbukitan yang terjal, kami juga harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, melewati rimbunnya tanaman hutan dan pendakian panjang. Tidak mudah untuk menuju ke lokasi ladang ganja ini sebab lokasinya berada di perbukitan gunung, sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor dan harus terpaksa berjalan kaki. Dan kita harus menempuh jarak sekitar 45 menit dengan jalan kaki. Kami tiba di hamparan tanaman ganja. Terlihat sebagian tanaman ganja yang siap panen. Ladang ganja yang diperkirakan luasnya mencapai 3,5 hektar. Tidak menunggu lama, petugas gabungan BNN Provinsi Aceh, polisi, dan TNI langsung bergerak mencabuti tanaman ganja, membakarnya, hingga memusnahkan seluruh tanaman ganja yang ada. Ini adalah tanaman ganja yang sudah siap panen, mungkin umurnya sudah sekitar 3 bulanan lebih. Dan malah sebagian mungkin dari hari ini ada yang sudah dipanen dan tampak memang beberapa batang bahkan kering. Kita coba cabut, langsung saja kita cabut untuk kita musnahkan. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh, Brigjen Pol Dr. Andes Heru Pranoto. Assalamualaikum Pak Heru. Pak Heru, kalau Waalaikumsalam. Baik, Pak Heru, kalau kita perhatikan ini kan bukan kali pertama upaya pemusnahan ladang ganja ya. BNN baik itu juga bersama dengan Mabes Polri terus gencar melakukan upaya pemusnahan ladang ganja ini. Tapi kenapa kemudian terus ada gitu Pak Heru ladang ganja ini di Aceh? Memang upaya pemusnahan itu sebagai upaya pencegahan yang kita lakukan. Bukan hanya sekedar dilakukan oleh BNN saja, bukan hanya BNN Provinsi Aceh saja, bahkan BNN Pusat, kemudian Bareskin Mabes, kemudian juga dari Polres, Polda, semuanya sudah pernah melakukan upaya untuk pemusnahan lahan ganja ini, khususnya yang ada di Provinsi Aceh. Bahkan kalau kita lihat, memang spot-spot ini ada juga yang terlihat satu spot itu besar, hampir sampai 25 hektar, sampai 10 hektar, ada juga yang spot-spotnya 3 hektar, 10 hektar, dan sebagainya. Akan tapi upaya-upaya ini sebagai cara untuk minimal masyarakat paham bahwa kita memang berperang keras untuk melawan peredaran ataupun tumbuhnya ganja yang ada di khususnya yang ada di Aceh ini. Ya, memang bahaya ganja sudah di dalam Undang-Undang Nomor 35 2009 itu sudah jelas. Itu termasuk narkotika golongan 1. Oleh karenanya dari hasil riset penelitiannya bahwa ganja itu dapat merusak jaringan otak, kemudian saraf, ya, dan tentunya unsur ketagihannya menjadi tinggi, ya, kecanduan di situ, kemudian akhirnya menjadi meningkat lebih buruk lagi, berpengaruh pada perilaku seseorang.
Jadi kira-kira kalau orang sudah menggunakan zat-zat yang seperti ini, ganja ini, dampaknya juga sangat buruk terhadap perilaku itu. Bisa juga melakukan hal-hal yang sifatnya negatif. Ya, bahkan melakukan suatu tindak pidana pun bisa sering dilakukan. Jangan sampai dikotori oleh oknum-oknum masyarakat yang hanya ingin mengambil keuntungan, bekerja sama dengan seseorang yang tentunya ini berbahaya pada masyarakat Aceh sendiri. Kalau ini dikonsumsi oleh masyarakat Aceh, kemudian oleh anak-anak, maka generasi itu pun juga dikhawatirkan akan menjadi generasi yang kurang tentunya nggak baik secara kualitas, kemudian sumber daya manusia yang ada di Aceh juga akan turun rendah. Terima kasih Pak Heru atas waktu dan perbincangannya. Pembakaran atau pemusnahan ladang ganja tidak hanya dilakukan di kawasan perbukitan Gunung Selawah, Lamteba, Kecamatan Selimun, Aceh Besar saja. Sebelumnya, masih di bulan yang sama, tim Metro TV juga bergabung dengan tim Bareskrim Mabes Polri dan Polda Aceh melakukan penggerebekan dan pemusnahan ladang ganja di pegunungan yang sama, tetapi lokasi yang berbeda, Kecamatan Selimun, Aceh Besar. Pasukan pun bergerak menuju sasaran ladang ganja yang diperkirakan luasnya mencapai 10 hektar. Perjalanan menembus perbukitan dan kawasan hutan diawali dengan menggunakan kendaraan roda 4, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki. Pendakian ke lokasi ladang ganja cukup menguras tenaga. Di lokasi terlihat tanaman ganja yang tinggi dan siap panen. Petugas gabungan polisi, BNN, dan TNI pun langsung bergerak mencabuti dan merusak tanaman ganja yang ada. Lokasi ini yang kurang lebih perhitungan kami sekitar 10 hektar dari 3 titik. Ya. Dari 10 hektar itu kami sudah coba menghitung bersama-sama. Ini kurang lebih ada 300.000 batang pohon ganja ya, yang tersebar di lokasi ini. Nah, dari 300.000 batang ganja ini, kalau kita hitung dengan hitung timbangan, ini kurang lebih 48 ton. Ya, 48 ton. Dan bisa menyelamatkan anak bangsa kurang lebih 9,6 juta jiwa. Selama tahun 2020 ini, aparat kepolisian dan BNN serta TNI telah memusnahkan lebih dari 80 hektar ladang ganja yang berada di sejumlah kawasan di Aceh, seperti kawasan Gunung Selawah, Aceh Besar, kawasan Biron, Aceh Utara, Lok Sumawe, serta Kabupaten Gayo Luas. Tapi sayang, hampir di sebagian besar lokasi ladang ganja yang ditemukan dan dimusnahkan aparat, tidak diketahui pemilik dan pelakunya. Bak tanaman ganja tak bertuan. Informasi keberadaan ladang ganja sebagian besar diperoleh aparat dari informasi masyarakat Aceh sendiri yang juga tidak merasa aman dengan keberadaan ladang ganja tersebut. Faktanya, perang terhadap narkotika tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan, polisi, Badan Narkotika Nasional, serta TNI, tetapi juga peran dari masyarakat, serta media massa seperti Metro TV yang turut serta memberikan pemberitaan pemberantasan narkotika di tanah air.